yang tulisannya kurang jelas ditanyain sama Ustadz ya. Itu Roza kan, Mi? Ya, wa razaqanihi. Yang benar duduknya. Oke, perhatikan semua menghadap ke papan tulis ya. Kita belajar makna al-Islam. Ibu, Hanzalah, bisa lepas dulu nggak? Bisa lepas dulu nggak? Udah. Perhatikan semua. Hadap sini. Hadap sini. Duduknya hadap sini. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Ya, perhatikan. Kita belajar tentang agama kita, agama Islam. Supaya kalian tahu nanti apa sih yang dimaksud dengan Islam itu, maka kita perlu tahu makna yang terkandung dalam kalimat al-Islam. Ada 5 makna yang terkandung, ya. Tolong perhatikan, ada 5 makna yang terkandung. Yang pertama perhatikan. Yang pertama itu yang terkandung dalam kalimat al-Islam itu adalah maknanya Islamul wajhi. Itu menundukkan wajah. Nah, ini maksudnya kalau kita beragama Islam, kalau kita mengamalkan ajaran Islam, maka kita disuruh lebih banyak menundukkan pandangan. Ya. Perbanyak menundukkan pandangan. Apalagi kalau kita misalnya nih bertemu dengan perempuan, perbanyak tundukkan pandangan, karena dalam pandangan kita itu setan sering ikut campur. Apalagi kalau sudah balik nanti, ya kalau sudah balik itu apa namanya, banyak godaannya. Balik itu artinya sudah mulai cenderung suka sama perempuan. Misalnya nih si Igong masih kecil tapi udah suka sama perempuan, biasa dia udah balik. Ya. Bisa jadi udah balik. Makanya kita disuruh lebih banyak menundukkan pandangan. Kalau jalan itu ketemu dengan perempuan, tundukkan pandangan. Karena kalau nggak tundukkan pandangan, khawatir nanti setan masuk. Terus kita dipengaruhi sama setan. Ya. Akhirnya banyak sekarang ya, orang-orang yang dipengaruhi sama setan, berarti kan? Orang-orang yang dipengaruhi sama setan, hanya dia berbuat perbuatan keji. Ya. Mereka berbuat perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak benar, perbuatan tidak baik. Makanya kita disuruh tundukkan pandangan. Ya, Ustadz nggak ini dulu, maksudnya dalilnya atau segala macam nanti terlalu tinggi. Ya. Intinya makna al-Islam itu kita disuruh lebih banyak menundukkan wajah atau pandangan, tundukkan wajahnya. Kalau jalan itu ya apa namanya, jangan matanya lihat, jangan kemana-mana. Ya. Ya. Paham ya? Yang pertama? Ya. Islamul wajib. Coba diulang. Islamul wajib. 1, 2, 3. Islamul wajib. Yang pertama, makna al-Islam adalah Islamul wajhi. Menundukkan wajah atau pandangan. Kemudian yang kedua, ya,
Yang kedua itu makna dari al-Islam ini, dari kalimat al-Islam ini adalah al-istilam. Diulang. Al-istilam. Artinya Berserah diri. berserah diri. Nah, kalau kita sudah mengaku bahwa kita beragama Islam, kita menjadi pemeluk agama Islam, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, serahkan semuanya kepada Allah. Contoh misalnya nih, perhatikan. Contoh misalnya, kita itu pengen jadi orang pinter. Ini mau jadi orang pinter. Oh itu pinter banget ya tuh anak. Saya pengen jadi orang pinter. Kita belajar, terus belajar. Tak kenal siang malam pagi, ya, terik matahari, belajar terus. Pengen nyalip orang yang pinter itu, tapi kita tetap, misalnya posisi kita posisi 2, 3, serahkan semuanya sama Allah. Bisa jadi kalau kita ngelewatin, bisa jadi kalau kita lebih pintar dari orang yang kita ingin salib itu, kita jadi orang sombong. Tapi berusaha untuk menjadi orang yang lebih pintar itu bagus. Ya. Tapi kalau kita tidak lebih pintar dari orang tersebut, kita nggak boleh minder. Ya. Nggak boleh minder. Serahkan semuanya sama Allah. Al-istilam. Ini makna yang kedua, ya. Ini nanti saya balik pakannya, kemudian saya minta dihafal sama. Ya, sekali lagi Ustaz ulang. Makna al-Islam yang pertama, Islamul wajh, artinya menundukkan pandangan. Yang kedua, al-istilamu, artinya berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, ya, as-salamatu, artinya suci dan bersih. Suci atau bersih? Ego. Bisa serius, no? Perhatikan di sini. Pasang tuh ini. As-salamatu artinya suci atau bersih. Maksudnya begini teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Kalau kita mengaku sebagai umat Islam, ya, orang yang memeluk agama Islam, ya, maka setelah kita berserah diri kepada Allah, maka dalam hidup kita budayakan hidup bersih, budayakan hidup suci, ya. Jangan sampai, maaf nih, kalau ada di antara kalian, ya, lagi main di mana saja, kemudian dia pengen pipis, langsung terus enggak disucikan, enggak cebok, itu dosanya besar. Jadi ada orang, ya, ada nanti di akhirat, ya, perhatikan, ada nanti di akhirat, bingung. Kalau orang lagi ngomong, ada nanti di akhirat orang itu disiksa karena nggak cebok, suka kencing nggak cebok. Hati-hati, karena itu melanggar perintah Allah yang kita disuruh bersuci, bersuci. Maka kenapa Ustaz bilang kalau ke masjid, ya, pakai pakaian yang bagus, ya, karena Allah nyuruh kita kalau ke masjid itu menggunakan pakaian yang bagus, yang bersih, yang suci. Jangan ya, jangan bajunya udah dipakai seminggu, itu lagi dipakai, udah gitu kaos oblong pula, ya. Anzola nih, kayaknya Anzola suka, jarang ganti baju, main pakai kaos oblong, masjid kaos oblong.
Belajar untuk membedakan kapan kita bermain, kapan kita ke masjid. Ya. Kalau kita mau ketemu presiden, kita harus pakai pakaian yang wow, yang keren, yang bersih, yang bagus, sepatu yang mahal kalau bisa. Tapi ketika kita mau menghadap kepada Allah, kok kita pakai pakaian yang the kill of the kumar? Ya. Nggak boleh. Ya. Makanya kita diusahakan untuk menggunakan pakaian yang bagus. Ini kayak ini, wah, ini ganteng, bersih, kan keren. Ya. Tapi pas nanti ini hari Sabtu Minggu, pas nanti hari yang lain, oblong lagi ke masjid. Ya. Jadi usahakan bersih. Assalamatu artinya suci, bersih. Nah, agama kita juga mengajarkan at-tahuru syatrul iman. Bersih itu, suci itu adalah bagian dari iman. Jangan sampai kalian, mohon maaf nih, kalian tempat tidurnya berantakan, nggak bersih. Jangan mengharapkan ibu yang bersih, jangan. Kalian sudah mondok di pondok pesantren kabar habis. Sekarang di tempat tidurnya bersihin sendiri, rapihin sendiri. Bisa? Bisa. Oke, nanti usah cek nanti ke orang tuanya. Bersihin. Misalnya, Ustadz, kan saya tidurnya bertiga. Nggak apa-apa. Kalaupun bertiga, kita yang bersihin sendiri. Dapat pahala, kejarnya begitu. Budayakan hidup suci, hidup bersih. Mau tidur, gosok gigi. Mau makan, cuci tangan. Jangan mau makan habis kemana-mana langsung nabak blak-bluk nggak pakai basmalah, apalagi itu. Ya. Cuci tangan kalau bisa pakai sabun. Ya. Khawatirnya pas dari luar habis megang apa kumannya banyak. Nah kalau pakai sabun kumannya mati, makan jadi makanannya bersih. Itu agama kita mengajarkan kepada kita hidup bersih. Nah, makna yang keempat yang terkandung dalam kalimat al-Islam adalah assalamu. Assalamu artinya selamat atau bahagia. Ya. Kenapa orang beragama Islam itu selamat? Perhatikan, kenapa orang beragama Islam itu selamat? Karena hidup kita ini perhatikan, Ustaz seringkali bilang, nanti kalau Ustaz udah mulai nggak suka, mulai marah, nanti bingung saya suruh pulang. Ya, tolong perhatikan. Kita ingin belajar supaya kita bisa, betul? Betul. Sekali lagi, assalamu, selamat atau bahagia. Kalau kita beragama Islam, Allah itu janjikan kita masuk surga. Ya. Allah janjikan kita masuk surga. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Zalzalah, Allah berfirman begini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang yang beragama Islam itu pertama dia berucap syahadat. Ketika dia sudah berucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia beramal soleh sekecil zarah pun, itu nanti dia akan menerima balasannya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang kita harapkan itu adalah masuk surga itu bighairi hisab. Tanpa dihisab, kalau ibarat, ya, tanpa kita dimasukkan ke dalam neraka. Kalian tahu orang pandai besi nggak? Nggak pernah lihat ya. Tapi kalau kalian lihat di YouTube tuh pandai besi, kalian akan lihat tuh bagaimana besi itu dibakar, sampai dia merah. Setelah itu dipotok, tatuk. Nanti jadi pisau, jadi parang, jadi celurit, jadi macam-macam. Nah, orang Islam ya, yang sudah bersyahadat, pernah sholat, pernah sedekah, tapi juga berbuat maksiat,
itu nanti baru dia masuk surga itu setelah dia dipandai masuk dalam neraka, dibakar dalam neraka, kemudian nanti apa namanya, bekas-bekas dosanya itu dibersihkan, baru dia nanti dimasukkan ke dalam surga. Makanya kenapa? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seberat zarah pun kebaikan yang dia seberat zarah pun kebaikan yang dia perbuat itu nanti dapat surga. Tapi dapat surganya kapan? Itu yang kita nggak tahu. Makanya kita berharap kita dapat surga itu biwiri hisab tanpa hisab. Nanti kita lanjutkan ya. Nanti kita lanjutkan setelah nanti kita materi akidah, kemudian kita hafalan. Baik, kita tutup dulu dengan sama-sama ya. Alhamdulillah adalah alhamdulillahirabbil doa kafir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan tempatkan ininya di laci ya. Kemudian nanti Piu.